Ya, Anda kembali bersama kami dalam Saling Silang. Kita lanjutkan ya. Tadi sudah disinggung soal memang banyak apa ya, seperti syarat kepentingan begitu Pak. Anda tadi sudah menyinggung soal NJOP begitu. Nah, ini akan menimbulkan masalah baru tentunya Pak. Saya baca di berita mulai muncul publik mempertanyakan NJOP gitu. Jadi ini melengkapi betapa reklamasi itu syarat dengan kontroversi, syarat dengan kejanggalan-kejanggalan gitu ya. Tadi disebutkan Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan ini tidak layak lingkungan, dipaksa terus itu. Kemudian belum keluar dasar hukum mengenai zonasi dan kajian lingkungan strategis sudah dibangun. Kemudian tidak ada izin bangunan, dibangun properti, malah dijual gitu ya. Kemudian di ujung sudah muncul kasus di KPK, masih berusaha untuk didorong-dorong dalam waktu yang sangat singkat di ujungnya periode gubernur sebelum Pak Anies, dan akhirnya sekarang muncul kasus NJOP yang dipersoalkan segala macam. Jadi memang menurut saya harus agak berhenti nih, pause gitu, melihat keseluruhan dengan jernih, dengan dingin, dikumpulkan seluruh profesional yang berkaitan sama reklamasi itu, didengar keterangannya atau pandangannya, baru kemudian ambil tindakan gitu. Tindakannya apa? Nah tadi misalnya, kalau perlu diluruskan peraturan hukumnya ya diluruskan. Bahkan Pak Margarito Kamis di forum tadi siang itu, karena landasan hukumnya mula-mula Kepres dan Kepres itu masih berlaku, maka apabila ada desain yang memang dimaksudkan berbeda dari Kepres awal, ya harus dikeluarkan peraturan yang setara dengan itu gitu. Kepresnya mesti dikeluarkan. Baru itu harus berdasar hukum baru. Nah, baru nanti kemudian muncul satu desain baru kan. Jadi menurut saya memang memerlukan kehati-hatian, tidak harus kerasa gerusu, apalagi kalau kesannya kok sudah tahu ada gubernur baru yang akan masuk, dan gubernur baru mengatakan tidak akan melanjutkan, mau didengar dulu gitu ya. Malah cabut moratorium. Malah diputuskan. Karena ingin menunjukkan bahwa ini pemerintah pusat begitu Pak yang berwenang. Ya. Itu kan yang saya maksud, sebetulnya kan bisa dialog. Kita terima telepon dulu nih. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Malam. Ya, silakan, dengan siapa di mana ya, Pak? Dengan Zul di Papua. Ya, silakan Pak Zul di Papua. Ya, makasih Mbak. Sedikit kasih masukan aja buat kita juga sebagai warga negara itu prihatin ya. Prihatin kenapa? Kenapa sih pengembang-pengembang itu nggak mau buat di daerah-daerah lain? Kenapa harus di Jakarta gitu? Indonesia kan sangat luas Mbak. Coba kalau dibangun di tempat lain mungkin nggak seperti ini. Kita di seluruh Indonesia ini kan tanahnya luas. Kenapa harus milih Jakarta gitu? Yang memang harus mengorbankan yang lain. Baik, terima kasih nih Pak. Ya, itu hanya sedikit ya masukan Mbak. Mbak Zul di Papua, ini menarik Pak Sudirman Said. Ya, kok semuanya ditumpuk-tumpuk dengan alasan kekurangan lahan di Jakarta, padahal di Papua sangat luas begitu. Tadi malam saya menulis satu media online aspek keadilan dari proses reklamasi. Betul sekali. Jakarta ini kan sudah sangat padat gitu ya. Kemudian kalau dipaksa bebannya itu ditambah-tambah terus, itu kan artinya nanti butuh jalan tambahan, butuh listrik tambahan, butuh infrastruktur tambahan. Yang kemudian kita berpikir, kenapa kok harus Jakarta sentris gitu? Memaksakan beban tambahan sama dengan merampas hak daerah lain untuk berkembang. Kenapa kita tidak dorong teman-teman pengembang yang memang punya kekuatan itu untuk tadi mengembangkan daerah? Dan ini juga menyangkut rasa keadilan dari bukan hukum ekonomi Pak, bukan pasar yang bagus di daerah-daerah itu. Lo negara untuk apa hadir? Kalau segala sesuatu diserahkan pada market gitu. Bukankah negara tugasnya adalah membuat satu kebijakan supaya pembangunan lebih merata gitu ya. Jadi menurut saya terlihat betul bahwa ada sesuatu yang dipaksa, dan tadi kalau dikatakan oleh Pak Yayat, pulau itu bisa saja tidak dibuat sebagai sarana untuk komersial. Baik. Tapi nyatanya kan ruko sudah dibangun nih. Dan kita terima dulu. Halo, selamat malam. Halo, ya. Ya, silakan, dengan siapa di mana Pak? Sama Pak Syahril, Jakarta Selatan. Ya, silakan Pak. Ya, langsung Pak. Ya, yang pertama, saya mengharapkan permasalahan
ini tidak membuat gaduh lah, ya. Karena kita sebentar rakyat ini sudah capek. Kami sebagai rakyat, khususnya dari masyarakat Jakarta ini sudah capek sekali dengan gaduhan ini. Terus yang kedua, Bapak ini kan merupakan bagian daripada gubernur baru ini. Berbuatlah kerja nyata, yang mana mensejahterakan rakyat. Jadi janganlah membuat gaduh terus, jangan mencela, jangan lagi mencela saja. Maksudnya yang membuat gaduh ini siapa nih Pak? Ya, kita menghargai apa yang telah terjadi, ya itu sudah terjadi. Sebaiknya ya diselesaikan secara baik-baik saja, secara sesuai dengan hukum. Negara kita ini bukan negara federal, kita ini negara kesatuan. Karena ada presiden. Jadi yang sudah terjadi artinya reklamasi yang sudah terjadi biar dilanjut aja gitu Pak. Kami rakyat bangsa Indonesia ini, khususnya Jakarta ini sudah capek, ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Sahril ya. Tapi kita harus break dulu ya. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.